Katanya untuk mengetes apakah aki secondan itu masih bagus grade-nya atau enggak, kalau kita biarkan semalam si voltage-nya enggak ngedrop. Jadi ini masih di 12 volt, 100 ampere hours dan 120 ampere dinasti dan aki roket. Nah, kemarin saya beli aki baru 7 ampere. Ketika kita biarkan semalam dia ngedrop di 10 volt. Nah, padahal itu baru seminggu pakai, tapi entah kenapa ketika kita cas dari siang, maghrib 12, 13 gitu ya, tapi paginya itu dia ngedrop sampai di 9 volt sekian. Nah, jadi itu bisa jadi komparasi. Aki baru pun tidak menjamin ya kita dapat yang bagus gitu ya. Mungkin pas datang kita lupa ngecas sehingga dia di bawah. Nah, ketika kita akan recovery lagi jadi susah gitu ya. Logikanya sih kalau masih baru ngedrop di cas bisa balik gitu ya, nggak langsung rusak gitu juga. Tapi itu sebagai cerita pembanding saja bahwa untuk mengukur baterai yang masih bagus, katanya sih kalau ini masih bisa di 12 volt ketika pagi hari gitu ya. Ketika kita biarkan semalaman, apakah voltage-nya itu ngedrop atau enggak. Nah, ini 12 karena ini memang dipakai buat penerangan lampu outdoor. Sekarang mungkin masih nyala nih. 130 watt hour ya, 10 watt. Nah, jadi semalaman dipakai buat lampu, ternyata cuma 10 watt doang. 130 watt hours untuk penerangan di outdoor di Bekasi ini. Nah, ini aki sudah setahun. Ternyata saya cek ini belinya di September Oktober November lah itu ya, sekitar 3 bulan itu. Berarti udah mau setahun dipakai dan awet karena sempat beberapa bulan kita off panelnya, jadi nggak kita paksakan untuk dieksploitir seperti generasi awal si Viam yang kita eksplorasinya ekstrim, pakai masak, pakai apa sampai ngedrop di bawah 11 atau 10 volt, karena mungkin juga dulu di paralel seri sehingga tetap dipaksakan untuk dieksplorasi. Itu jadi tumbal 2 aki si Viam ini. Nah, ini kan controller udah cut off, udah mulai off, mungkin sudah mulai ada arus dari panel 100 watt peak-nya udah nongol di controller putih. Kita pengamatan hari pertama pasang GTI 100 watt Thermo-Heat Genius Inverter. Pasang 2 on grid, satu pakai yang GTI 600 watt dengan sistem inputnya di 10 sampai 28 volt, alias panelnya harus di paralel 12. Uji coba hari pertama grid tie inverter dengan
400 hour peak secara seri. Di wattmeter tercatat sekitar 9 jam 30 menit 648 watt hour, sementara yang dari GTI 600 watt berapa nih? Wah, udah off ini. Sudah off ternyata ya. Tapi yang aneh nih di sini di remote handle-nya 10 jam 228 volt. Kok 1,1 kWh ya? Aneh. Nah, energinya 1,1 kok bisa ya? Masa dia menghitung gabungan? Coba hari kedua on grid GTI Solar Thermo Heat Genius Inverter 1000 watt dengan panelnya cuma 4 kali 100 watt peak. Sampai jam 5.30 1157 watt hour. Ini masih 400 ya. Jadi dapat 1 kWh. Sementara yang GTI 600 watt ya ini udah reset nih. Wattmeternya udah ngereset, berarti 600 ditambah berapa ini? 100 Wh, berarti sekitar 700 watt hour. Izin melaporkan, kita lagi upgrade lagi untuk posisi PLTS off grid. Tadi saya udah tambah 2 panel lagi, sehingga di off grid semuanya menggunakan kabel kolor hijau. Jadi kolor hijau ini udah sekitar 1,5 tahun saya pakai, menjelang 2 tahun ya. Alhamdulillah masih bisa dipakai, belum ada kendala, masih keluar arus. Ini jalur 400 watt peak secara seri 24 volt. Jadi 2 kali 100 di seri, 2 kali 100 di seri, di paralel masuk ke kolor hijau menjadi 400 watt peak 24 volt. Dapat sekarang 9,7 ampere 31 volt. Nah, jadi karena kabel kolor hijau ini cuma 2,5 mm saja, jadi saya main seri biar kabelnya nih nggak panas, nggak demam ya. Katanya kalau dia 400 watt peak secara paralel 12, nah ini kabelnya agak-agak meriang, bisa demam. Tapi nanti kita cek. Jadi ini 400, yang bawah ini cuma 1 papan aja, cuma 100 watt peak buat mengaktifkan lampu keluar. Ini sebetulnya di FFR juga bisa on off otomatis, cuma saya belum belajar gimana settingan otomatisnya ya. Jadi dari sejak beli nih FFR ini belum dioprek-oprek, gimana biar setting lampu outdoor nyala atau hidup otomatis sesuai dengan arus panel. Jadi sementara masih menggunakan bantuan controller yang murah meriah. Jadi dipasang 1 kali 100 watt peak. Nanti kalau panelnya, indikator dari panelnya sudah tidak ada alias menjelang maghrib, dia nyala. Sekalian nanti mungkin ditambah, jadi masih ada 1 panel yang belum dipasang, apa 2 ya? Oh 2 panel lagi nanti saya tambah ke yang off grid. Jadi ini 400, di sini 100,
masuk ke aki 100 ampere dan 120 ampere. Nah, sekarang saya agak disiplin untuk memanfaatkan dari off grid. Jadi kalau di atas 12 volt baru kita pakai. Kalau di bawah 12 volt atau di bawah 11.5 kita off-kan dulu agar akinya rada awet lah ya. Kemudian beban di inverter yang 1000 watt saya batasin juga, load maksimalnya hanya sebesar 500 sampai 600 watt saja. Jadi nggak berani lagi main di atas pompa air dan rice cooker, itu harus giliran ya. Jadi kita karena akinya nih baru 2 biji doang, jadi on off dari pompanya harus agak masih manual. Rice cooker sekitar 350 sampai 400 watt. Dari produksi panel off grid dapat sekitar 300 watt, mungkin ditambah satu panel sekitar 40 lah ya. Jadi 350 watt. Jadi udah bisa nanak nasi kalau kita punya 4 sampai 5 panel. Sementara yang on gridnya, saya pakai 2 GTI, yang satu yang 600 watt, ini 400 papan, 400 watt peak, kemudian yang satunya ini 600. Salah ding, masih 400 ding. Masih 400 ya. Jadi ini 800 watt peak on grid. Ya ini berapa ya? 4 tambah apa 6 ya? Lupa. Kok jadi lupa? Jadi on grid 400 watt peak, yang merah juga 400 watt peak, yang ini juga 400, jadi berapa tuh? 1200, yang ini 100. Jadi total kita ada 1,3 watt peak ya, 1300 watt peak, 2 papan lagi nanti kita tambah ke sini, ke yang merah, sehingga yang merah ini bisa 600, ini 400, jadi 1000 watt peak main di on gridnya. Tapi dengan komposisi yang 800 watt peak saja ini udah bikin meterannya muter kiri sih ya, udah kelebihan sebetulnya di 800 watt peak ini. Cuma kalau kita pasang di off grid, baterainya yang kurang ya. Jadi kelebihan panel sebetulnya dengan komposisi pemakaian di rumah saya yang cuma showcase doang, yang kalau load mesinnya nyala cuma 200 watt, itu on grid seperti ini udah bisa ngurangin biaya kayaknya sih. (14.4) kondisi dari aki 100 ampere dan 120 ampere berarti udah mulai penuh, tapi belum sampai floating charge, masih boost charge kalau kita lihat di aplikasi si e-papernya. Kita cek di wattmeter. Nah, dari pengamatan saya sih, tanda-tanda aki penuh itu voltage-nya akan di 14 lebih, 14.4, 14.6 ya, tergantung dari settingan si controller. Kemudian yang kedua, nah ini di controller 14.5. Di wattmeter nanti akan lebih kebaca lagi. Arusnya dia udah mulai 1 ampere, di bawah 2 ampere. Voltage-nya akan lebih tinggi ya, ini udah 38. Jadi kalau panel 100 watt peak itu maksimal di 20 atau 21 volt. Maka kalau seri 2 kali 100
di seri 2 panel gitu ya, berarti dia maksimal di sekitar 40 volt. Jadi kalau kita ngebaca wattmeter seperti ini, nah kondisi si akinya udah penuh. Jadi kalau masih siang hari, masih mataharinya bersinar, nah, bagusnya kita manfaatin, jangan sampai mubazir nih ya. Kita akan paksa toren air buat nyala, meskipun radarnya belum on off gitu ya, belum on off, belum nyala gitu. Kita akan paksa biar si pompanya nyala nih. Nah, kita paksa si pompa nyala biar panen dari panel itu nggak mubazir. Jadi kita juga harus nyeting radar di toren nih agar inverter lebih sering nyala ya. Tidak terlalu lama nyala dengan beban pompa air. Settingan si radar juga harus kita atur agar dia bisa lebih sering interval ngisi. Kita paksa nyala, kita lihat berapa sih voltage si aki Dynasty dan Rocket dengan beban jet pump 600 watt. Nah sekarang 12.5 nih, berarti kondisi aki ini masih bagus ya ketika dipakai untuk menyalakan pompa air jet pump Shimizu sekitar 600 watt. Voltage akinya nih masih bisa di atas 12.5. Nah, berarti kalau di paralel seperti ini kayaknya sih lebih bikin awet daripada di seri. Kalau di seri pengalaman saya agak trauma gitu ya. Ya mungkin salah satu akinya udah nggak imbang, jadi kalau di seri agak lebih riskan gitu kalau kondisinya nggak imbang. Di paralel yang satu 100 ampere hour, yang satu 120, alhamdulillah udah setahun, hampir setahun ini dari Oktober masih bisa kita gunakan dengan catatan disiplin untuk menjaga voltage-nya jangan sampai di bawah 12 atau ya paling mentok di 11,5 udah kita cut off lah ya. Jangan sampai kayak dulu di bawah 11 volt sampai 10 baru kita matikan. Pengamatan ini mana sih yang lebih enak? Lithium, aki VLRE atau on grid? Nah, tergantung ya. Saya juga nggak bisa memutuskan mana yang paling enak, masing-masing ada plus ada minusnya. Belum bisa sampai, selama kita nggak pakai meteran ekspor impor on grid jadi deg-degan juga gitu ya, karena kalau kelebihan meteran mundur takutnya masalah atau gimana. Tapi kalau udah kita punya meteran ekspor impor, jelas on grid lebih bisa jadi lebih prioritas karena bisa kita tabung buat di malam hari. Kalau off grid, nah off grid PR-nya di sini aja, di baterai. Jangan sampai baterainya error karena kelalaian kita menjaga DOD. Itu juga salah satu kelemahan dari pakai baterai. Kita pakai terbatas cuma 50% dari DOD-nya saja. Ya mau nggak mau harus banyakin akinya, banyakin baterainya. Akan lihat di wattmeter arusnya berapa, voltage-nya berapa ketika posisi aki yang sebelumnya di 14.4 sudah dibebani dengan jet pump. Kalau sebelumnya tadi 14.4 arusnya sekitar 1 ampere 38. Nah, sekarang arusnya sekitar 2 ampere, voltage-nya di 34 volt.
Sekarang agak mendung jadi agak turun nih, 36 watt saja. Nah, setelah hampir 2 tahun berjalan, kayaknya ini udah mulai menemukan konfigurasi yang bagus ya untuk di rumah saya. PLTS-nya dengan aki 100 dan 120 ampere. Komposisi panelnya saya batasin cuma 5 sampai 600 watt peak saja. Pakai 2 kabel. Satu kabel saya batasin 400 sampai 600 watt peak. Jadi buat yang teman-teman awam kayak saya pingin nyoba-nyoba, ya mungkin kuncinya itu kita pakai strategi pecah belah dan jajah lah gitu ya. Jadi satu kabel buat meminimalkan resiko kita batasin 500 sampai 600 watt peak. Kalau kolor hijau berarti itu lebih diturunkan lagi, maksimal 300 watt peak atau 400 watt peak kalau dia di paralel 12. Tapi kalau main seri mungkin bisa sampai 400. Ini kolor hijaunya nih saya seri 4 panel 200 2x100 seri, 2x100 seri di paralel sehingga arusnya lebih kecil ketika turun ke bawah. Kalau yang ini cuma 100. Jadi off-grid-nya 500 watt peak. Kalau on-grid juga saya batasin sekarang cuma di 600 watt peak saja. Yang udah berhenti, voltage-nya balik ke 13 volt. Sian Kenzi berarti masih sehat walafiat setelah diservis. Nah, ini kadang agak nyetrum nih kalau kesentuh. Nggak tahu kulit saya yang nyetrum ya. Oke, menjelang maghrib, voltage terakhir dari baterai 12,8. Lumayan lah buat nyalain lampu. Sementara on grid panenannya sekitar yang 400 watt peak si merah 1 kWh 1094. Yang si biru, wah ini udah reset deh, nggak kedetek. Yang off gridnya juga sama 1 kWh. Jadi dari on grid 800 watt peak dapat 1 kWh lebih. Dari off grid 5 panel juga ya sama 5 panel 500 watt peak 1,1 kWh lebih ya. Yang 100 watt peak ini nggak ada wattmeternya. Jadi dapat 2 kWh. Jadi 1 kWh nya buat on grid, 1 kWh nya buat off grid. Ya, sekarang pompa air Toren ngisi untuk sore menjelang malam. Ini toren air, pompa nyala menjelang maghrib. Di inverter 11,4. Nah, biar aman, ketika malam pompa kita off kan, jadi cuma lampu outdoor saja.
lampu DC. Kemudian nanti besok pagi ketika udah mulai matahari nongol baru pompa kita nyalakan ya. Karena biar akinya jadi lebih awet, nggak dipaksa untuk kerja di bawah 12 volt.